Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Riko Abdul Toriki akan mempraktekkan tugas akhir final saya, yaitu yang berjudul manfaat zikir dan doa. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ya, alhamdulillah, insya Allah kita sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bisa dipimpin oleh ketua kelas berdoanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya kita absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Elisa hadir. Ada yang tidak hadir lah hari ini lah. Hadir semua. Oh, alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Oke, baik saja. Ada yang ingat kita kan kemarin minggu lalu kan Bapak sudah bilang kita mau belajar apa minggu hari ini. Ada ingat pelajaran kita hari ini tentang apa pelajarannya? Ya itu tentang manfaat zikir dan doa. Ada yang tahu nggak apa itu zikir? Kalau ada yang tahu silahkan dijawab. Ya, kamu silakan. Apa itu zikir? Iya, tepat sekali. Kurang lebih ya seperti itulah. Jadi, Bapak jelaskan sedikit tentang zikir. Kata zikir itu berasal dari kata zakara, yadzkuru, dan zikron, yang artinya yaitu mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, ini ada dalil Al-Qur'annya nih. Bisa Bapak bacakan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurmak washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, itu ya. Selanjutnya itu doa. Ada yang tahu apa itu doa? Ya. Doa itu artinya memanggil atau memohon sesuatu, atau bisa juga permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Baik untuk kepentingan hidup sekarang ini maupun untuk kepentingan nanti di akhirat. Nah, itu ya. Jadi itu kan sudah Bapak jelaskan seputar manfaat zikir dan doa ya. Jadi sekarang ini Bapak ingin membagi kelompok. Nah, membagi kelompok ya. Nah, anggota kelompoknya itu mungkin terdiri antara 3 sampai 4 orang. Nanti dibagi ya, Bapak bagi ya. Nah, untuk barisan ke sini, barisan yang pertama ini kelompok 1, barisan ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi, untuk kelompok 1 itu tentang manfaat zikir dan doa. Kelompok 2 tentang macam-macam zikir. Kelompok 3 doa yang tidak atau belum terkabulkan itu kenapa. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4 tempat yang baik untuk berdoa. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti tolong kalian diskusikan, kalian cari bahan-bahan materinya di perpustakaan atau di mana. Setelah itu nanti kita perwakilan kelompok tersebut mempresentasikan apa yang tadi kata Bapak ya. Ya, silahkan sekarang ini. Iya, waktunya sudah selesai, sudah 15 menit. Jadi silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Perwakilan silahkan kelompok 1.
Ya, bagus. Alhamdulillah, mantap kelompok satu. Selanjutnya kelompok 2. Ya, bagus. Nah, ya bagus. Selanjutnya kelompok 3. Ya, mantap. Kelompok 4 terakhir, kelompok 4 ya. Iya, alhamdulillah. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Yeay. Nah, jadi di sini Bapak ingin mengomentari atau menjelaskan sedikit tentang apa yang telah kalian sampaikan tadi ya, supaya itu makin jelas lagi. Jadi tentang manfaat zikir dan doa. Manfaat zikir dan doa itu bisa menenteramkan hati, dapat menimbulkan kesabaran, menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang sesama manusia, serta menimbulkan sifat berhati-hati. Dan dengan kita berdoa juga kita akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, dan terhindar dari gampang putus asa, serta hati dan pikiran akan tenang dan tentram, serta banyak lagi. Nah, itu tadi yang disampaikan kelompok 1 itu mantap, itu benar. Selanjutnya itu ada macam-macam zikir. Nah, tadi kelompok 2 ya. Jadi benar kelompok 2 tadi bahwa macam-macam zikir itu ada 3. Yang pertama yaitu zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan, dan yang terakhir yaitu zikir dengan ucapan. Nah, harus diingat ya. Dan untuk kelompok 3 tadi tentang doa yang tidak terkabulkan ya. Nah, kenapa doa itu tidak terkabulkan? Ayo. Ada beberapa sebab mengapa doa seseorang itu belum dikabulkan. Jadi kita harus bisa berbaik sangka ya. Mungkin ditunda untuk lain waktu. Habis itu ditangguhkan pengabulannya di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk lain. Jadi misalkan kita minta A, tidak mesti yang dikabulkan itu A, bisa jadi yang B untuk kebaikan kita juga. Dan jika dikabulkan akan berakibat tidak baik bagi pemohon. Nah, misalkan kita minta A, habis itu kita punya A, nanti itu bakal tidak baik untuk diri kita, makanya tidak diberikan itu ya, seperti itu. Untuk terakhir yaitu kelompok 4 tentang tempat yang baik untuk berdoa. Nah, tempat-tempat yang baik itu kan lumayan banyak ya untuk berdoa supaya doa kita itu mudah mustajab. Nah, diantaranya tadi benar juga yang dikatakan oleh teman kita semua tadi, bahwa tempat-tempat yang baik untuk berdoa itu ketika kita melihat Ka'bah, ketika melihat Masjid Rasulullah, habis itu di tempat dikala melakukan tawaf, habis itu di multazam di dalam Ka'bah, di sisi sumur Zam-Zam, di belakang makam Nabi Ibrahim, habis itu di atas bukit Safa dan Marwah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Nah, di tempat itu ya. Tapi karena mungkin kita kan kita tidak di Mekah atau kita tidak melakukan haji, kita bisa saja di masjid, habis itu di tempat-tempat majelis. Nah, itu bisa saja. Nah, mungkin itu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari kalian-kalian semua. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan kamu ingin bertanya ya. Silakan. Ya, pertanyaannya akan Bapak jawab ya. Apa yang dimaksud dengan zikir dengan perbuatan? Nah, di sini Bapak jelaskan bahwasanya zikir dengan perbuatan yaitu dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua itu mesti diawali dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi menuntut ilmu, bersilaturahmi, mencari nafkah dan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh agama termasuk dalam lingkup zikir dengan perbuatan. Nah, itu ya. Itu kita misalkan mencari nafkah bagi seorang bapak, habis itu kita mengamalkan sesuatu. Nah, itu termasuk zikir dengan perbuatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Harus diingat bahwasanya zikir tadi apa, habis itu doa itu apa, jadi harus bisa diingat ya. Setelah itu kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti ketua kelas bisa saja ambil di tempat Bapak ya, ada tugas
nanti akan Bapak kasih tugas. Tugasnya per individu, sendiri-sendiri saja. Oke, sip sip. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Minggu depan kita insya Allah belajar tentang sholat berjamaah. Nah, itu saja. Bisa Bapak akhiri. Bagi ketua kelas bisa lagi kita doa penutup ya. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Apabila Bapak ada salah atau dalam hal pengucapan, penyampaian dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.